Pernah nggak sih kita mendengar istilah ambeien atau wasir? Sepertinya kata-kata ambeien dan wasir ini jadi sebuah momok yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras. Pernah nggak sih kita mendengar istilah ambeien atau wasir? Sepertinya kata-kata ambeien dan wasir ini jadi sebuah momok yang menakutkan bagi kita. Apalagi bagi yang sedang menderita atau pernah menderita. Sesuatu yang menurut saya pribadi, wah ini sangat menjadi dan menyengsarakan. Nah, kemudian apa wasir itu? Atau apa sih ambeien itu? Wasir atau ambeien itu merupakan pembengkakan ya atau tersumbatnya pena di aliran area rektum yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Kemudian kenapa bisa terjadi? Ada banyak hal tentunya yang mempengaruhi dan membuat terjadinya kasus wasir dan ambeien tersebut. Pertama, kasus wasir dan ambeien terjadi bisa dikarenakan pola hidup yang tidak baik, menyambung kepada pola makan, banyak asupan makanan-makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang seimbang, kurangnya serat, kemudian juga kurangnya cairan, bisa jadi faktor dominan penyebabnya wasir atau ambeien. Kemudian, terlalu sering mengedan, ya, terlalu sering mengedan tuh dalam prosesi misalnya, kita angkat berat juga ikut mengedan. Kemudian kadang batuk juga kadang ada gerakan mengedannya. Sampai saat bagaimana seseorang yang terlalu lama duduk atau jongkok di toilet. Nah, ini hal yang sepele. Banyak di antara kita yang begitu nyaman jongkok atau duduk di toilet, berlama-lama di toilet. Dan ternyata itu merupakan bisa jadi salah satu faktor penyebab terjadinya ambeien. Kemudian ada juga ambeien pasca lahiran, karena ada proses mengedan ketika lahiran dan itu juga bisa mengakibatkan terjadi ambeien. Tapi kalau secara holistik, secara psikis, ambeien itu bisa terjadi dikarenakan adanya permasalahan yang disimpan di dalam hati yang tidak diungkapkan, sehingga bermanifestasi menjadilah ambeien. Ini secara holistik tentunya. Kemudian gejalanya apa saja yang dirasakan? Pertama, nyeri. Nyeri yang tidak berkesudahan gitu. Kalau duduk tuh seperti kita menduduki duri, saking nyerinya. Kemudian gatal. Ya, kalau sudah nyeri dicampur gatal, wah ini sangat luar biasa. Jadi permasalahan yang membuat tidak mematikan tapi menyengsarakan. Karena ini akan terus berlangsung sedemikian lama sehingga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah bengkak. Jadi bisa salah satu di antara tiga ini jadi tanda-tanda gejalanya atau bisa ketiganya dalam satu gejala. Karena semua juga menyesuaikan kepada metabolisme tubuh seseorang. Bisa berbeda-beda tentunya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Solusi terbaik untuk mencegah atau bahkan mengobati, merecovery kasus daripada ambeien itu sendiri. Pertama, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini tidak main-main ya. 7 sampai dengan 8 jam tidur pada malam hari ini akan membantu meningkatkan imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh kita bangkit, maka tubuh kita akan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap kerusakan metabolisme atau regenerasi sel itu sendiri. Kedua, mengurangi aktivitas angkat-angkat berat. Ya, angkat berat dengan posisi salah itu dapat mengakibatkan banyak permasalahan. Pertama, permasalahan tulang punggung. Kedua, permasalahan hernia. Ketiga, permasalahannya ambeien. Kemudian, hindari duduk terlalu lama. Sebetulnya duduk terlalu lama, kalau menurut anatomi pergerakan, manusia itu hanya tahan dalam waktu 10 menit. Maka ketika 10 menit sudah berlangsung, kita harus melakukan pergerakan lain. Kemudian, hindari mengedan yang berlebihan, jongkok terlalu lama, sampai dengan hindari makanan-makanan yang dengan rasa pedas berlebih. Dan tidak lupa bagaimana psikis kita ini terolah dengan baik. Kemudian yang terakhir, gunakan herbal. Karena herbal ini sifatnya seperti makanan.
Ada 3 jenis herbal yang sangat penting peranannya dalam kasus mengatasi masalah seputaran ambeien. Pertama, NutriClay. Fungsinya menormalkan metabolisme, kemudian membantu anti peradangan. Yang kedua, Vico. Vico ini melancarkan proses BAB, karena sering nahan BAB bisa terjadi ambeien, maka dilancarkan dengan Vico. Yang ketiga, RGH. Oke, salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.